مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. آمين تذكر جيران بذي سلامي ما زاجت دمعا جرى من مقلة بدمي. أم هبت الريح بتلقاء كاذبة وأومض البرق في ظلماء من إظامي. فما لعينيك إن قلت فهمتا وما لقلبك إن قلت استفيق يهمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذرياته أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة آبائنا وآبائكم وجدنا وجدكم وأصولنا وأصولكم وفروعنا وفروعكم ومن حولنا ومن حولكم، وخصوصا إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لقضاء حاجاتنا وحاجاتكم من حوائج الدنيا والآخرة يسر لنا أمورنا سهل لنا عسورنا بجاه سيدنا المصطفى وبركة هذا المجلس. وخصوصا Bapak Sugiono, mugi-mugi sedaya keluarga dipun paringi kesabaran, Pak Sugiono tintang segera diparingi kesehatan sehingga bisa dapat menambahkan kebaikan-kebaikan. Ala hadina sholal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman nafi'a warzuqni fahma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Al-ayah sadaqallahul azim. Sareng-sareng niat kita niatkan lenggah kita tenggene masjid, tenggene tempat yang mulia ini untuk bersama-sama niat derek tindak lampaipun Kanjeng Nabi, tunjuk ajarnya, tauladannya. Muga-muga kita sedaya dipun akoni dados ummate Kanjeng Nabi dan berhak untuk mendapatkan syafaat di dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Kaping kalih, hal yang tidak boleh kita lewatkan dalam setiap detik kehidupan kita adalah bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan. Dan yang paling besar yang harus kita syukuri adalah berupa petunjuk Al-Quran, sehingga kita tidak perlu bersusah payah lagi untuk bereksperimen, jajal rono, iki enak tagak, iki tepak tagak. Kita enggak perlu banyak mencoba, kita hanya perlu mengikuti nopo sing tenggene Al-Quran. Insyaallah kita bakal selamat dunia akhirat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang ketiga, salawat serta salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan melanjutkan ayat
dari surah Al-Baqarah yang sudah kita pelajari. Semoga nanti kita mendapatkan sesuatu yang sangat bermanfaat, terutama akhirnya bisa merubah karakter, bisa merubah akhlak dan adab kita, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang diridhoi oleh Allah, kita disukai oleh Allah, tidak hanya Allah tapi seluruh malaikat, manusia dan seluruh alam semesta menyukai kita. Allahumma amin. Ayat 34 dari surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa idh qulna lil malaikati isjudu, ketika Allah mengatakan kepada para malaikat bahwa kalian harus bersujud kepada Adam, fasajadu illa iblis, maka mereka semuanya bersujud kecuali iblis. Apa yang dilakukan oleh iblis? Aba, menentang, wastakbara, dan sombong, wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang yang ingkar kepada perintah Allah. Ayat yang ke-35 bunyinya, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, duduklah kamu, tinggallah kamu beserta istrimu di surga. Wa kula minha ragadan, dan makanlah semua hal yang ada di surga tanpa ada batasan, haitsu syi'tuma, semaumu. Wala taqraba hadhihi syajarah, dan jangan kamu dekati pohon ini, fatakuna minadz zalimin, maka kamu akan menjadi orang yang zalim. Fazallahuma syaitanu anha, maka syaitan berhasil menggelincirkan keduanya. Fa akhrajahuma mimma kana fi, berhasil membuat keduanya bisa keluar dari surga. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu, dan Allah mengatakan kepada Nabi Adam dan anak cucunya, jadilah kamu antara satu dengan yang lain saling bermusuhan. Walakum fil ardi mustaqarrun, di dalam bumi ini, di dunia ini kamu mendapatkan tempat untuk tinggal, wa mata'un ilahin, dan kesenangan sampai waktu yang tertentu. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih, maka Adam pun menerima apa semua kalimat, perintah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Fataba alaih, dan beliau pun bertaubat. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat, Allah Maha belas asih. Hadirin para jamaah sedaya, ada pelajaran yang sangat penting dari ayat yang baru saja kita baca dan kita dengarkan tadi. Nomor setunggal, yang ayat 34 niku Gusti Allah perintah kepada malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Sujudnya niki tentunya bukan sujud yang sama seperti malaikat sujud kepada Allah. Dan yang perlu kita harus perhatikan bahwa sebelum Nabi Adam diciptakan, tenggene swarga itu sudah ada makhluk-makhluk Allah yang lain, seperti malaikat, seperti iblis, jin, lan sak piturute. Mereka semuanya tinggal di sana, tenggene swarga hidup berdampingan. Lajeng diciptakanlah manusia sebagai makhluk yang baru, dengan material yang berbeda dengan makhluk-makhluk yang sebelumnya. Kalau kita tahu bahwa malaikat diciptakan dari cahaya, iblis diciptakan dari api, maka manusia diciptakan dari tanah. Menurut jenengan, dari tiga niki, api, cahaya, dan tanah, sing paling monggo kita, sing paling gak bejaji, sing paling gak keren niku sing pundi? Tanah ya.
Tanah niki kaya nek dibandingkan dari cahaya dan api ini kaya perkara sing ino gak keren, penggaweane diicak-icak kan ngoten nggih, itu tanah. Nah, malaikat ketika diberitahu oleh Allah nanti akan ada makhluk yang akan menjadi khalifah di muka bumi ini, malaikat sempat mempertanyakan. Tapi kisah ini sudah kita bahas minggu lalu. Mantun diberikan penjelasan, mantun ditunjukkan oleh Allah bahwa Adam itu istimewa. Dan istimewanya Adam bukan karena dia diciptakan dari tanah. Istimewanya Adam karena ilmu. Ketika Nabi Adam berhasil mempresentasikan bahwa ini namanya ini, gunanya untuk ini diciptakan begini dan lain. Niku dijelaskan dengan sangat detail, sangat jelas. Akhirnya jawabannya malaikat, subhanaka la ilma lana, engkau maha suci ya Allah, ya kami itu tidak tahu apa-apa kecuali yang engkau beritahu saja. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau maha mengetahui, maha bijaksana. Niku jawabannya malaikat. Menyerah, mengakui, dan begitu diperintahkan untuk bersujud, malaikat pun bersujud. Sujudnya karena sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Dan paling penting sujudnya malaikat ini karena ketundukannya yang tanpa batas, dikongkon sujud ya wis sujud, itulah malah malaikat. Tapi kemudian kita tahu kenapa kok malaikat bersujud, selain karena perintah Allah, juga karena dalam rangka memuliakan Adam yang waktu itu mempunyai ilmu yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Maka leres apa yang didhawuh nih Gusti Allah di dalam Al-Qur'an, bahwa yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mempunyai ilmu. Ya. Maka tenggene mriki tidak ada cara lain supaya kita niku bisa menjadi mulia, lebih tinggi derajatnya dibanding yang lain, kecuali hanya satu, yaitu dengan ilmu. Ilmu apa saja itu bisa membuat kita menjadi mulia. Kados kula mboten saged napa-napa bodoh di dalam urusan ilmu berdagang, ilmu bertani, ilmu beternak. Kemudian ketika kula disandingkan dengan para pakar-pakarnya sing ahli biasanya nanggone pasar, sing biasanya nanggone sawah, sing biasanya nanggone kandang, punya ribuan ternak, maka saya bukanlah orang yang mempunyai derajat yang tinggi. Kula rendah dibandingkan dengan mereka. Mereka lah yang tinggi. Kenapa kok tinggi? Karena mereka lah yang punya ilmu. Ketika rumah kula rusak sebagiannya dan kula gak iso dandani dewe karena kula dewe gak punya ilmunya, lalu saya panggil orang yang punya ilmu sing jenenge tukang, maka tukanglah yang lebih mulia daripada kula di dalam bab pertukangan. Begitu seterusnya Bapak Ibu, bahwa ilmu akan membawa seseorang niku menjadi mulia. Ilmu nopo mawon, pokoknya setunggal. Ojo ilmu sihir. Nggih. Boleh kita niki belajar ilmu apa saja. Anak-anak kita jangan dibatasi ilmunya. Wis kamu belajar iki tok ae. Ndak, jangan. Suruh dia belajar apa saja, eksplorasi apa saja, terutama sing sik cilik-cilik niku dijak dikenalno macam-macam barang, macam-macam tempat, supaya mereka terbuka dan mereka banyak bertanya, dan ketika banyak bertanya mereka pun akhirnya banyak tahu dan banyak ilmu.
Ngoten. Nek dibatasi, dikotaki nang nggone jero omah, takon pun enggak boleh, maka ilmunya akan semakin terbatas. Lalu bagaimana mereka bisa menjadi mulia? Yo angel, karena ini menyalahi kodrate yang sudah ditetapkan oleh Allah bahwa Allah hanya akan mengangkat orang-orang yang mempunyai ilmu. Ilmu napa mawon, nggih? Ilmu napa mawon. Ustadz, ilmu yang paling mulia tenggene donya niki napa Ustadz? Adalah ilmu untuk mengenal Allah. Ya, kalau dalam ilmu pesantren, ilmu tauhid lah yang bisa mengantarkan seseorang agar kenal kepada Allah. Tapi apakah hanya ilmu tauhid saja Ustadz? Tidak. Semua ilmu hakikatnya bisa mengantarkannya kepada Allah. Ilmu biologi, ilmu alam, ilmu fisika, semua ilmu itu bisa mengantarkan seseorang kepada Allah. Tapi kudu ono sing bimbing, karena kalau tidak ya tetap aja sama seperti ilmu-ilmu yang lain akan membuatnya semakin jauh dari Allah. Oke. Jadi sekarang kita tahu bahwa Nabi Adam niku dimuliakan sedemikian rupa karena satu. Karena apa Bapak Ibu? Karena ilmu. Ketika Gusti Allah memerintahkan tenggene mriku malaikat pun bersujud, ono sing gak gelem sujud. Tenggene mriku diterangkan kenapa kok syaitan itu tidak mau bersujud. Kenapa kok iblis niku aba niku menentang perintah untuk bersujud. Wastakbara, tidak hanya menentang tapi syaitan pun juga membesarkan dirinya, merasa lebih besar daripada Adam. Apa kata syaitan? Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan dia dari api, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Lebih mulia saya harusnya dia yang sujud kepada saya. Sanjange sinten? Sanjange setan. Kula niki ya wis makhluke jenengan sing paling pinter nduk swarga, sing paling suwe. Maka harusnya dia makhluk yang kemarin lah yang harus sujud kepada saya, yang harus hormat kepada saya. Nek kula diongkon sujud, aba, menolak, wastakbara, dan merasa besar. Wa kana minal kafirin, ekoran dari itu. Karena itulah akhirnya syaitan iblis pun menjadi orang-orang yang kufur, ya. Kufur itu apa? Ingkar, menolak perintah Allah. Niki cerita tentang iblis. Ada satu yang lain cerita tentang salah satu orang yang pernah hidup di zaman jahiliyah dan menangi Rasulullah, kemudian dia memusuhi Rasulullah. Orang ini adalah orang paling cerdas, orang paling bijaksana, orang yang kaya, paling loman. Semua penduduk Mekah niku nek kapan butuh nopo-nopo sowane tenggene tiang niki. Orang itu namanya Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah nikilah sing ngeramut Ka'bah. Walid bin Mughirah inilah yang menjadi hakim kalau ada di antara penduduk Mekah yang mencuri, sing menetapkan yang mencuri itu harus dipotong tangannya. Pertama kali niku adalah Walid bin Mughirah. Keren Pak orang ini. Tapi begitu Nabi Muhammad lahir, lalu tumbuh, kemudian diangkat menjadi Rasul, Walid bin Mughirah pun tenggene jero atine merasa Muhammad arek wingi iki jelas malaikate keliru nek kei wahyu. Kudune aku di Mekah ini orang yang paling berjasa ini ya saya. Semua orang niku menganggap saya lah sesepuhnya. Walid Mughirah mikir ngoten. Nabi Muhammad itu arek wingi, arek cilik wingi, kok dhek moro-moro entuk wahyu. Disitulah
mulai muncul bibit-bibit ketidaksukaan dan permusuhan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Walid bin Mughirah pernah mendukung Nabi Muhammad? Pernah. Yang menunjuk ketika ketika orang Quraisy niku gegeran. Siapakah yang harus membawa Hajar Aswad untuk diletakkan kembali? Jadi cerita ini Ka'bah niku pernah dipugar, dibongkar, didandani malih, dan itu enggak ada orang yang berani membongkar kecuali Walid bin Mughirah. Kabeh sak Mekah niku dikualat kabeh. Hanya Walid bin Mughirah yang punya keberanian. Yes, gak apa-apa, tak bongkare. Tapi aku kok sing dandani. Giliran peletakan batu Hajar Aswad, semua kabilah-kabilah, terutama kabilah 4 yang besar di Mekah niku royoan. Aku sing kudu meletakkan Hajar Aswad. Saya royoan. Dengan bijaksananya Walid bin Mughirah niku menunjuk, marilah kita berikan kehormatan meletakkan batu Hajar Aswad ini ke tempat asalnya kepada orang yang paling kita percayai sing gak pernah goroh. Siapa? Muhammad. Ngakoni, Pak. Tapi begitu Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul di umur yang ke-40, barulah Walid bin Mughirah muncul napa? Mangkele permusuhannya. Hati-hati Bapak Ibu. Kadang-kadang cobaan kita niku bukan orang yang di atas kita. Tapi cobaan kita kadang-kadang orang yang umurnya di bawah kita. Kita niki sik gelem manut pangeran apa mboten? Kita niki sanggup mboten menghilangkan rasa sombong kita di dalam hati. Arek wingi, arek lagi lulus ket wingi kok wis moro-moro manggon nduk tempat yang tinggi. Nah, sering cobaan hati kita niku datangnya dari tempat yang tidak disangka. Sing koyok remeh, sama seperti nyun sewu. Jenengan kalau perhatikan tadi ada ayat wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Nabi Adam mendapatkan penghargaan dari Allah, dikengken manggon nanggone swarga, suruh makan apa saja di sana tanpa ada batasan. Tapi enten setunggal, Pak, yang enggak boleh. Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Pohon ini nek cerita-cerita di kitab-kitab Injil dan di kitab Taurat, pohon yang dimaksudkan adalah pohon apel, gambarannya ngoten. Tapi kalau ningali di tafsir ada yang lain. Pohon itu adalah pohon gandum. Kira-kira di antara semua nikmat-nikmat yang ada niku, nikmat tenggene swarga niku kan keren-keren sedaya. Tibake larangane ojo cedhek-cedhek ambek wit iki, anggaplah wit gandum. Niki perkara remeh atau perkara besar, Pak? Ini perkara remeh sak janjane. Tapi begitulah Allah sudah memberikan simbol-simbol kepada kita. Kadang goyahnya kita bukan perkara besar, Pak. Kadang yang menjerumuskan kita bukan perkara-perkara yang besar. Kadang yang membuat manusia tergelincir itu juga bukan dosa besar, tapi dosa kecil yang diulang-ulang ataupun dosa kecil yang diremehkan. Naudzubillah. Begitulah akhirnya terjadi juga kepada Nabi Adam. Nabi Adam pun tergelincir, lupa dengan perintah itu. Terlepas dari ini adalah keberhasilannya iblis, setan, tapi paling penting sakjane napa? Karena Nabi Adam kurang punya azam,
Dengan surah Toha disebutkan seperti itu, bahwa lupanya beliau karena azam yang lemah. Azam niku keinginan, azam itu perhatian. Jadi karena perhatian, keinginan untuk memegang niku lemah, akhirnya lali, sehingga mudah digelincirkan. Cerita berikutnya akhirnya fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih. Akhirnya syaitan pun berhasil menggelincirkan keduanya dari tempat yang seharusnya, tempat di surga mereka wis enak-enak, dadak malah tergelincir karena perkara cilik. Ini sebuah simbol bagi kita, Bapak Ibu. Napa niku? Nomor setunggal. Ketika kita diapresiasi orang, dihargai oleh orang, orang bersujud kepada kita dalam arti simbol, ya, bukan sujud beneran, tapi memberikan penghormatan yang tinggi dan lain sebagainya. Ada bahaya yang mengintai. Napa niku? Likulli dzi ni'matin mahsud. Setiap nikmat itu pasti ada yang diiri. Sama seperti yang terjadi kepada Nabi Adam. Nabi Adam ditinggikan kedudukannya, diangkat, dihormati oleh penduduk surga. Tapi ada satu makhluk yang kemudian iri. Sinten sing iri? Iblis, setan. Bapak Ibu, kita juga sama. Panjenengan kula kalau punya posisi seperti Nabi Adam, dihormati oleh orang lain, sesungguhnya kita harus takut, Bapak Ibu. Takut nopo? Takut ada orang yang hasud. Nah, takut ada orang yang hasud, nopo kok ngoten? Ya memang seperti itulah resamnya, seperti itulah adatnya. Nek kapan enek wong duwe nikmat, pasti akan ada yang hasud. Lalu bagaimana solusinya? Ya, kalau suka dawuh Ibnu Athaillah tenggene kitab Hikam niku enten. Idfan wujudaka fi ardil khumul fama nabata mimma lam yudfan la yura natajuhu. Kuburlah keberadaanmu di dalam tanah yang bisa menutupimu. Karena sesuatu yang tumbuh, kok tumbuhnya dari sesuatu tiang, kok ada sesuatu yang tumbuh tapi tumbuhnya bukan karena ditanam, biasanya niku mboten sempurna. Ya, paringi contoh tiang Arab niku nek nanem kurma, Bapak Ibu. Orang Arab kalau nanam kurma, setelah bijinya niku mulai berkecambah, maka dia akan meletakkan batu di atasnya, diuruki. Mantun diuruki lama. Ditanya, kenapa kok diuruki ngoten niku? Apa gak tambah menghambat pertumbuhannya kurma? Tapi mereka menjawabnya, ini ditutupi ben aman. Siji gak kena angin disii, nomor loro dia biar tumbuhnya ke bawah dulu, menguatkan akarnya. Nanti kalau akarnya sudah kuat, daunnya sudah kuat, maka dia akan bisa mengangkat batu itu dengan sendirinya. Dan nanti kalau ada badai padang pasir, dia akan kuat. Niki berbeda dengan kecambah, Bapak Ibu. Kecambah itu nanduri tenggene lemah ta mboten? Kan mboten nggih. Kecambah niku ditanam enggak lama, mungkin 1 hari 2 hari niku wis thukul. Wis dawa sak menten. Tapi juga enggak lama umurnya. Karena apa? Ndang dadi sego pecel soalnya. Sudah enggak lama, pasti akan segera mati. Ya. Jadi begitulah juga kita seharusnya. Napa, Pak? Ayo ojo seneng ngetok-ngetokno awake.
Sukalah kita untuk tidak terlalu menampakkan diri, nopo malih menampakkan kenikmatan, diketok-ketokno. Bahasane wong sak niki niku flexing. Ngoten. Gak usah diketok-ketokno. Nggih, kenapa? Yang bahaya itu adalah ada orang yang hasud. Napa mesti ana sing hasud? Ternyata mesti. Ngoten nggih. Jangankan orang lain, bahkan yang hasud itu bisa keluarga sendiri, bisa orang tuanya sendiri hasud kepada anaknya, bisa saudara-saudaranya. Niku nggih bisa. Napa kok ngoten? Coba perhatikan. Dawuh Gusti Allah, wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannata fakula minha ragadan haitsu syi'tuma. Terus ayat niku sing bismillah. Nah, wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Niki dawuh Gusti Allah. Jadilah kamu antara satu dengan yang lain saling bermusuhan. Berarti nanti akan selalu terjadi permusuhan. Yesus ngoten niku donya. Gusti Allah sudah meletakkan hukumnya, maka kita tidak akan pernah bisa menghilangkan yang namanya permusuhan. Mesti enek ae. Mbuh ambek wong liya, mbuh ambek tanggane, mbuh ambek apa. Walaupun itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Iya, tidak diperbolehkan. Tapi naluri permusuhan itu tetap akan ada. Makanya Gusti Allah niki akhirnya memberikan solusi, Pak. Supaya kita niku gak ngawur oleh musuhi, kita akhirnya disiapkan musuh. Sinten musuh kita? Setan. Manungsa niku nek mboten gadah musuh, nek digolekno musuh niku bahaya. Dia akan memusuhi sembarangan. Makanya digolekno musuh sing jenenge setan. Dan kita nek kapan musuhan ambek setan niku keren. Napa kok keren? Ngeten, Pak. Innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Yaitu napa? Kita niku digolekno musuh ambek setan yang kita itu enggak bisa lihat setan, tapi setan bisa melihat kita. Kira-kira kuat pun diantara kita sama setan. Kita nggak bisa lihat dia, tapi dia bisa lihat kita. Nek gelut ngoten, kira-kira menang pundi? Ia menang yang bisa ngelihat kita. Kita nggak bisa lihat dia, tapi dia bisa lihat kita. Tapi Bapak Ibu, kita sebagai hamba Allah, walaupun digolekno musuh yang lebih kuat, yang lebih pinter, yang dia bisa lihat kita tapi kita nggak bisa lihat dia, kita dikasih kelebihan. Kelebihannya apa? Ngeten. Setan tidak bisa melihat Allah, tapi Allah bisa melihat setan. Jadi akhirnya kita punya cara. Bagaimana cara mengalahkan setan? Caranya adalah mendekat kepada Allah. Kalau kita mau lawan setan hanya dengan kekuatan dan ilmu kita, mustahil. Setan itu umure ribuan tahun, Pak. Tengene donya niki ribuan tahun. Setan sing nggodha kula niku sudah punya data dari orang tua saya. Orang tua saya ke mbahe maneh. Padahal kita niki nek dihitung-hitung, kita niki sama orang tua kita kan nggak jauh-jauh, napa nih? Sifatnya. Kelemahannya juga nggak jauh. Artinya napa? Dia sudah tahu kelemahan kita. Oh, biyen bapake niku wayahe mondok biyen gak tutuk gara-gara kecantol wong wedok ayu terus rabi, gak tutuk akhirnya. Ya wis, somben-somben anake coba diterno wong wedok rada ayu sithik engko lak gagal juga. Kenapa? Karena berpola, mereka tahu polanya, mereka tahu jurnal kita, tahu bocorannya, tapi kita nggak tahu. Ini kan nggak fair cara gelut ngoten.
Tapi kita dikasih keistimewaan agar kita mengakses kekuatan yang lebih kuat daripada kekuatannya setan. Yaitu apa? Kita meminta tolong kepada Allah. Astaghiru bisabri wassalah. Cara meminta tolongnya adalah dengan sabar dan dengan sholat. Pun niki kula cerita tentang napa? Tentang dinamika kehidupan kita, setan dan malaikat. Kalau kita faham ini, akhirnya nanti kita juga akan faham apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Apakah setan itu bentuknya hanya jin? Boten. Jin, setan itu bentuknya minal jinnati wan nas. Setan itu terdiri dari jin dan manusia. Terus ciri-ciri utamanya setan itu dos pundi, Ustaz? Napa setan iku mripate ngeten, rambute ngeten? Mboten. Intine setunggal, setan itu adalah yuwaswisu fi sudurin nas. Yaitu orang yang selalu atau makhluk yang selalu membuat kita ragu-ragu. Ragu-ragu untuk apa? Ragu-ragu pada kebenaran, ragu-ragu kepada Allah, ragu-ragu kepada pertolongan Gusti Allah, ragu-ragu untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Niku berarti ciri-cirine setan. Ada seorang pemuda, misalnya niki, ada seorang pemuda, kemudian dia mau menikah. Dia mau menikah, wis mantep, dalam rangka ingin menyelamatkan imannya. Mantun ngoten, dek ngobrol ambek gurune. Gurunya pun bilang, awakmu iku katene rabi, bojomu sampeyan mbok pakani apa? Sehingga dia pun ragu-ragu. Iya ya, pakani apa ya? Wong awakmu saiki gak patek nyekel dhuwit ngono. Berarti sinten setane? Sinten setane teng ngene mriki? Bisa jadi gurunya jadi setannya. Kan ngoten nggih. Napa? Dia awalnya niku wis yakin, wis gak, aku pokoknya kudu rabi karena ini berbahaya, akan membawa iman saya kacau. Zaman wis koyo ngene aku kudu rabi. Engko urusan rezeki aku yakin Gusti Allah Maha mencukupiku. Niku wis mantep kan, Pak? Dadak diomongi ambek gurune. Bojomu pakani apa? Wong awakmu ya guru nyambut gawe. Iya nek bapak ibumu sugih ngono. Sehingga dek, wah masuk akal Ustaz. Justru setan itu masuknya dari pintu masuk akal. Setan itu masuknya dari, kenapa? Itu sesuatu yang berlawanan. Coba jenengan perhatikan pembicaraannya setan kali Gusti Allah. Masuk akal, Pak. Ketika setan membela diri bahwa enggak pantas, Gusti, kula kok kongkon sujud nanggone Adam. Wong Adam niku teko lemah, kula teko geni. Mana lebih kuat saya sama Adam? Masuk akal enggak mboten, Pak? Masuk akal. Dan hujahnya setan itu mesti masuk akal, Pak. Mesti masuk akal. Makanya ya Allah, kalau kadang-kadang bener dawuh Kanjeng Nabi niku ngeten. Aksaru ahlil jannah al-bulhu. Akeh-akeh penduduk swarga niku wong bodoh-bodoh, wong lugu-lugu. Sing napa? Tapi bukan berarti ngeten jenengan. Semeneh gak usah ngaji wis dadi wong bodoh. Mboten ngoten. Aksaru ahlil jannah al-bulhu, karena mereka tidak terlalu banyak berlogika, Pak. Karena iman itu gak kena dilogikakan. Jangan percaya, percaya ngoten mawon lho wis. Nek gak kakean takon lapo kok aku kudu percaya nang ngene Gusti Allah niku. Wong perkara gak ketok, kene sing ketok ae kadang gak ngandel, omongane sing gak ketok kan ngoten. Nah, aksaru ahlil jannah al fulhu. Ustaz, kok mulai umum niki mikir ngoten. Ya, itu bagus, berarti tengere jenengan buatan ngantuk lah ngoten. Nek adem ayem ngoten, ngerti-ngerti wis ndonga ngoten wis. Alhamdulillah untuk ganjaran. Tapi ya untuk ganjaran tok mboten angsal ilmu. Tapi di sini tengene mriki kula ingin mengingatkan kembali nomor setunggal bahwa ketika kita mempunyai nikmat, hati-hati. Pasti ada orang yang hasud.
Nggih, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus ingat bahwa mulyane kita niku karena ilmu. Ya, mulia kita itu karena ilmu. Nek kapan kita niki gak duwe ilmu, masya Allah Pak. Enten Pak anake raja diangkat jadi raja bukan karena ilmunya, tapi karena nasabnya. Diangkat jadi raja, tapi akhirnya ambek rakyat niku nang ndi dirasani. Lah iya wong goblok kok dadekno raja. Anggite enak ngoten? Gak enak Pak. Ngoten nggih. Orang kalau mulia maka setunggal harus karena ilmunya. Nek kita kok mulya boten karena ilmunya, kita harus hati-hati. Nyun sewu misale tenggene mriki jenengan ngaos ngaji tenggene mriki bukan karena jenengan pengen nambah ilmu, tapi karena enak nek ustaz sambil ngaji engko mulih metu teko masjid disangoni 200.000-an. Berarti jenengan ngaji ini karena apa? Karena duit 200.000. Kalau jenengan datang ke sini mengaji karena duit 200.000, lalu semua orang melihat wah mulia, enggak sebenarnya. Kula sebenarnya lagi merendahkan diri saya sendiri. Karena tiang niku ya napa mulyane niku mek setunggal karena ilmunya. Ilmu yang menggerakkannya untuk beramal. Niki Pak kuncine ngoten. Nggih, sudah. Hati yang pertama niku napa? Hati-hatilah dengan penghargaan, penghormatan dan nikmat karena selalu akan membawa orang hasad. Yang kedua, manusia itu hanya akan berharga ketika dia itu punya ilmu. Dari cerita ini juga, dari ayat ini juga memberikan pesan kepada kita. Nabi Adam niku tergelincirnya bukan karena sesuatu yang besar, tapi karena sesuatu yang kecil. Perintai wala taqraba hadhihi syajarah. Hadhihi syajarah. Asy-syajarah kalau kita belajar bahasa Arab, di situ enten alnya, berarti benda itu spesifik untuk pohon itu saja. Di antara banyak pohon yang ada di surga, di antara banyak berjenis-jenis hanya satu saja yang dilarang. Tapi justru si jin itu yang membuat seseorang tergelincir. Ngoten. Ya banyak juga kok orang naik sepeda motor niku benjut orang mergo watu gede Pak jebluk ngono mboten. Tapi karena kerikil-kerikil direm sret bok loro. Kan ngoten nggih? Sama juga kita di dalam kehidupan kita kadang-kadang kita wis ngowati-nganti ngurusi bisnis dan lain sebagainya, ditoto, di-manage dengan baik. Jebule enten sing terlewatkan. Terlewatkan perkara cilik tapi sangat penting. Nomor napa? Yaitu ketika dia sudah mulai merasa, wah aku keren. Iso noto model kaya ngene iki dengan kekuatan pikiranku, dengan manajemennya, dengan bondone dan lain sebagainya. Nah, disitulah ternyata kelemahannya, yaitu merasa bahwa ini semua adalah hasil usahanya. Dan yang pun ngoten, resamnya, adatnya, kalau ada orang sudah seperti itu, biasanya sudah mendekati titik kehancuran. Biasanya ngoten. Niku tengene surah Al-Kahfi enten, dimulai dari wadrib lahum masalar rajulaini ja'alna li ahadihima. Ayat ini panjang, tapi ini sudah sampun pernah kula terangkan ini. Mungkin 2 tahun yang lalu mungkin. Terus wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Allah telah meletakkan satu hukum bahwa nanti kalian akan saling bermusuhan dengan yang lainnya. Perkara niki hampir mustahil dihilangkan dari muka bumi. Mau superhero, mau Batman, Spiderman berkumpul menjadi satu untuk menghilangkan permusuhan ini tidak mungkin, karena ini sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi bukan berarti ini akan menormalisasi kalau ada orang musuhi kita, kita juga musuhi mereka. Bukan berarti boleh, tetap tidak boleh. Dan seharusnya kita hanya punya satu musuh. Musuh itu namanya setan. Dengan diangkatnya setan menjadi musuh kita, sebenarnya Allah niku lagi ingin memuliakan kita, Pak. Kita digolokne musuh sing kuat niku jenengan berarti keren.
Tenggene Pekecik niki enten anu persatuan sepak bolane mboten, Pak? Klub bal-balane enten, Pak? Nggih. Napa namine, Pak? Napa? Nggih, ngoten lah nggih. Persatuan sepak bola Pekecik ngoten nggih. Anggaplah ngoten. Kira-kira, Pak, tiba-tiba ada pertandingan Persatuan sepak bola Pekecik melawan Real Madrid ngoten. Kira-kira sing keren sinten, Pak? Real Madrid atau Persatuan sepak bola Pekecik? Sing Pekecik, Pak. Karena dia melawan yang lebih tinggi. Sing Pekecik wah ngenyak aku. Sing apa sing Real Madrid? Ini ngenyak aku iki jenenge. Karena apa? Nanti menang yo gak kondang, kalah ngisini. Kan ngoten. Ya, pertandingan Pak Didik tinju nih melawan Mike Tyson. Nih, sesungguhnya yang dimuliakan kan Pak Didik. Mike Tyson, iku sopo, wong iku sopo. Dia bahkan namanya saja baru dengar. Tapi kok mari ngono Pak Didik kalah, wajar musuhe Mike Tyson, kan ngoten. Tapi nek Pak Didik menang, lho, kan ngoten. Iya. Berarti dadi setan iki ya repot juga janjane Pak, ngoten ya. Musuh kok musuh menungso yang kekuatannya lebih rendah, lebih hina, lebih rendah dari tanah saja. Ngoten nggih. Dan sebelum niki masih lama 11 menit lagi, karena ada sesuatu yang sangat penting yang harus kalau sampaikan. Kita harus ingat bahwa kita itu dari tanah, nggih. Dan kita kalau sudah sadar bahwa kita itu dari tanah, maka sifat-sifat tanahlah yang harus kita miliki. Tanah niku tenggene ngisor napa teng dhuwur, Pak. Tanah itu di bawah. Dan tanah niku mboten narsis. Narsis ini artine senengane ngetokno ndak. Tanahnya biasa saja, diinjak-injak enggak ada masalah. Nggih, dibuangi telek ya ora masalah. Dia terima, dibuangi sampah pun juga masalah. Dia akan olah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Itu tanah. Kalau dinyek, biasa saja, dia nggak pernah protes, Pak. Kita nek garap sawah, terus monton-monton hasil, okay, panene apik, sing jenenge tanah ora tau dilem, Pak. Sing dilem biasa mese, obate, padahal jare tanah, aku nek iso muring-muring, tak tinggal kowe. Kan gitu. Jadi kita harus punya sifat-sifat tanah, nggih, dicak-cak orang masalah, gak apa-apa, nggih, itu tanah. Tanah niku gak seneng ngetokno. Menungso kok senengane ngetokno, nggih, itu sifatnya api. Sifatnya api. Api niku diparingi napa? Bahan bakar sandal siji, bleb. Sakmen ten dukure kira-kira. Tapi nek tambahi maneh, tambah dukur, sampai kita tidak bisa mengendalikannya lagi. Itu api. Kok menungso kudune dadi lemah, tapi dhek njaluk nang ndukur, biasanya lemah itu akan kering. Tak ngoten nggih. Lemah kok nang ngene ndukur iki lho ya apa? Ngoten. Lama-lama bisa jadi dia akan jadi batu. Dia akan keluar dari sifat aslinya. Ngoten. Lah niki yang keren dari ayat penutupnya, fatalaqqa Adamu mir rabbih. Ketika Nabi Adam akhirnya harus turun tenggene donya karena kesalahan-kesalahannya yang dibuat oleh Nabi Adam sendiri. Apa yang dilakukan oleh Nabi Adam? Fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin. Nabi Adam terima saja. Mboten enten cerita Nabi Adam nyalahno setan. Mboten enten ceritane. Gusti, asline lho, kula lho empun semerap nek kapan iki dilarang dan karep kula niki kula mboten nyedeki napa pohon ini. Tapi niku lho, setan niku ojo-ojo iku lho. Enggak ada Pak adegan ngoten niku enggak ada. Perkataan mboten ngoten niku mboten enten tengene Al-Qur'an. Napa sing enten? Fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin, ya wis diterima.
Nah, ini kerennya. Nanti kalau sudah nerimo, fataba alaih, bertaubat, Nabi Adam menjadi orang yang mulia lagi. Mulia dengan dunia. Memang pernah punya salah, tapi salahnya itu kemudian membuat Nabi Adam menjadi semakin mulia. Ini pelajaran yang luar biasa. Ayatnya cuma 4 potong saja, tapi banyak pelajaran hidup di sini. Bahwa kita kalau salah, ya salah, tapi jangan sampai menyalahkan orang lain. Terima saja, akui saja, lalu perbaiki, kamu akan menjadi mulia. Hampir tidak ada orang yang lepas dari kesalahan, karena Nabi Adam pun turun dengan dunya juga karena kesalahan. Jadi nek enek menungso kok gak enek sing duwe salah, rumangsa gak duwe salah. Gusti kula salah nopo? Salat duha wis rajin, salat tahajud wis rajin, poso Senin Kamis sampun rajin gak tahu telat, jamaah yo jangkep. Napa kula kok terus melarat mawon? Nggih. Kula niki salah nopo? Oh, kon kok pangeran kok katanya salah-no. Nonton gak gelem ngaku. Ndak, terima saja sudah. Kula diparingi loro-loro ngeten, napa to Gusti? Napa karena begini? Enggak, sudah terima saja. Jadi syarat kesembuhan pertama, baik itu penyakit hati ataupun penyakit fisik, nomor setunggal nerimo. Itu yang diajarkan oleh Nabi Adam. Fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaih. Terima mawon. Nggih. Enten tiang, Pak, enten tiang. Niki tiang biyen. Tiang sakniki mboten patek enten. Tiang biyen niku kan napa lab-lab ngono kan ya gak enek. Ana lab pun ya gak napa niku mboten gayuk lah gitu sarane kita nih. Pengetahuannya, duitnya dan lain sebagainya. Akhirnya mereka ya gak tahu ngerti apa masalah sakitnya. Giliran makdel gara-gara gulanya tinggi 500, 600 sampai gak tangi, akhirnya apa? Lenger-lenger sakit. Begitu sakit, lah iya aku mau loh sehat meger-meger kok moro-moro gak koro-koro moro-moro ngeblak. Iki jangan-jangan ono wong sing nyerang aku, ono sing gak seneng ambek aku. Loh, Pak, coba kali. Coba kalau dia nerima, ya sudah, saya terima. Saya tahu bahwa saya itu punya penyakit gula, nek ngeblak ya lumrah, kan ngoten. Kan enak, Pak. Daripada yang kedua, iki jangan-jangan ono sing gak seneng aku, ono sing nyerang aku moro-moro ngeblak. Nih kan nambah penggawean maneh. Saiki sapa sing nyerang? Lah kan kok ruwet-ruwet ya, Pak ya? Dewi lah ngoten ya. Coba tiru Nabi Adam saja. Terima saja. Fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi. Terakhir, Bapak Ibu, semua penderitaan kita niku dekat dengan dosa. Dekat sekali hubungannya dengan dosa. Artinya apa? Kalau kita mau lepas dari penderitaan itu, ayo dimulai dari pekerjaan yang paling mudah, yaitu njaluk sepuro nanggone Gusti Allah. Itu yang diajarkan oleh Nabi Adam juga. Napa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ngoten tok. Ndongane Nabi Adam niku ngoten. Jadi akhirnya Nabi Adam pun dimuliakan kembali, dipertemukan dengan istrinya, akhirnya beranak pinak, mulyalah Nabi Adam karena beliau termasuk dari golongan Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Sampun, mugi-mugi yang sedikit tadi bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Tentunya masih lebih banyak sing boten saged kula sampaikan. Yang kula sampaikan tadi itu hanya sedikit dari ilmu Gusti Allah, tapi mugi-mugi sesarengan kalih hidayah sehingga yang sedikit itu bisa memberikan manfaat untuk kita, membuat kita senantiasa ingat bahwa Allah lah
yang mendidik kita, yang memberi petunjuk kepada kita, yang merawat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.